Pada hari ini, Senin, tanggal 25 Oktober 2021, sidang panel perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100/PUU strip 18 garis miring 2021, pengujian material pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Pengujian materi pasal 8 Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 2 pasal 8 Baik, terima kasih Hakim yang terhormat. Perkenalkan, saya Adelia Agustina selaku pemohon dalam hal ini menjabat sebagai Ketua DPC Partai Keluarga Daerah Yogyakarta. Dan para pemohon lain yaitu ada Ales Martin, Ketua DPC Partai Keluarga Daerah DKI Jakarta, Fatul Syafiq Alfian, Ketua DPC Partai Keluarga Daerah Nganjuk, dan Indah Raisya Putri, Ketua DPC Partai Keluarga Daerah Bali. Terima kasih Hakim yang terhormat.
Baiklah, apakah pemohon didampingi oleh kuasa hukum? Siap didampingi Yang Mulia. Baik, silakan lampirkan surat kuasanya. Baik Yang Mulia. Sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini, sidang panel pemeriksaan berkas permohonan yang disampaikan oleh pemohon kepada mahkamah, kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh saudara pemohon, yang nantinya akan diberikan masukan dan nasihat oleh majelis hakim panel. Saudara pemohon, silakan sampaikan pokok-pokok permohonan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat. Kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait dengan perkara pengujian pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P3. Pada dasarnya, para pemohon memandang bahwa ketentuan pasal 8 Undang-Undang P3 telah menghalangi kepentingan pemohon untuk menyelenggarakan urusan politik dan pemerintahan, serta bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara pemohon, cukup bacakan pokok-pokoknya saja, karena masing-masing majelis hakim telah memegang berkas permohonan yang mengamankan waktu, dan nanti akan diberikan masukan oleh majelis hakim. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih atas sarannya yang terhormat. Kami lanjutkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengujian pasal 8 Undang-Undang P3 yang pertama adalah tidak ada penafsiran konstitusional tentang perluasan makna pasal 8 Undang-Undang P3, maka akan menimbulkan banyak multitafsir sehingga kredibilitas pasal yang berlaku tersebut diragukan. Yang kedua, bahwa hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam pasal 18D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat terpenuhi dengan tidak adanya lembaga pengujian perkara perselisihan partai politik dan sempitnya makna pasal pasal 8 Undang-Undang P3, maka hak konstitusional para pemohon yang berupa kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu berpotensi untuk dilanggar. Yang ketiga, bahwa menurut Undang-Undang Dasar, proses pembentukan perundang-undangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep kedaulatan rakyat, dikarenakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini secara nyata dilaksanakan melalui pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART. Anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih, dan anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD/ART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Sehingga Undang-Undang Parpol hanya mengakui kedaulatan anggota, tidak dikenal kedaulatan lembaga superbody di Parpol yang bernama Majelis Tinggi. Namun dalam prakteknya, apabila terjadi konflik dan konflik tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai, maka tidak terdapat suatu badan tertentu yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan pelembagaan yang dalam upaya melembagakan penyelesaian konflik itu harus diatur melalui Undang-Undang Partai Politik, dan perlu dicantumkan tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan membentuk semacam badan penyelesaian konflik yang berfungsi menyelesaikan setiap perbedaan atau konflik yang terjadi dalam tubuh partai politik. Namun hal ini terhalang oleh pasal 8 Undang-Undang P3 yang pada ayat 2 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan arti berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu yang terhormat, para pemohon akan mengajukan petitum sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon secara seluruhnya. Yang kedua, pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyatakan perluasan makna terhadap pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menyatakan frasa berdasarkan kewenangan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan penyelenggaraan urusan tertentu dalam berkepentingan bernegara. Yang kelima, memerintahkan pemuatan pemutusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami rasa cukup. Yang terhormat, pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih. Baik, saudara pemohon, silakan simak dan dengarkan baik-baik nasihat yang akan diberikan oleh majelis hakim panel. Ada beberapa hal yang perlu saudara pemohon perbaiki dalam berkas permohonan. Silakan, Hakim Anggota. Baik, yang pertama mengenai legal standing atau kedudukan hukum pemohon secara rinci mengenai apa-apa saja yang menjadi kerugian konstitusional pemohon. Akan lebih baik jika kerugian konstitusional para pihak dijelaskan secara lebih terperinci lagi. Yang kedua, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim melihat bagian ini sudah cukup jelas karena memang perkara ini adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Baiklah, saudara pemohon. Saudara memohon pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pasal yang diuji dengan batu uji, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan perlakuan diskriminatif. Namun, saya masih belum menangkap korelasi yang jelas mengenai pasal yang dimohonkan. Pasal Undang-Undang 1945 yang saudara pemohon jadikan batu uji, akan lebih baik lagi jika saudara pemohon dapat mempertajam argumentasi tersebut, saudara, agar korelasi antara pasal yang diuji dan pasal uji berkenaan dengan perlakuan diskriminatif tersebut dapat menjadi lebih jelas. Baik, terima kasih atas saran yang terhormat. Namun mohon izinkan kami untuk menjelaskan mengenai salah satu batu uji yang kami gunakan dalam konstitusi, yaitu pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terlanggarnya hak para pemohon untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif yang kami maksudkan dalam permohonan ini adalah ketika pemberlakuan pasal 8 Undang-Undang P3 ini tidak bisa menampung perkara yang dialami oleh para pemohon yang melaporkan kejahatan KLB yang bertentangan dengan pasal 81 AD Partai Keluarga. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Namun dalam kenyataannya, KLB yang dilaksanakan oleh partai para pemohon melanggar ketentuan ADART partai, dan karena pemohon justru mendapatkan pemberitahuan pemberhentian dengan tidak hormat karena alasan tidak sejalan lagi dengan visi dan misi partai politik para pemohon. Hal itu merupakan diskriminasi bagi para pemohon yang telah dihalangi hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan. Kami rasa demikian yang terhormat. Terima kasih. Baik, saudara pemohon, tadi telah diberikan nasihat oleh majelis hakim panel mengenai beberapa hal dalam permohonan yang harus saudara pemohon perhatikan dan perbaiki. Antara lain kejelasan legal standing atau kedudukan hukum yang saudara nyatakan dalam permohonan ini dan relevansi serta ketajaman batu uji yang saudara gunakan. Serta secara prinsip, permohonan yang saudara sampaikan kepada mahkamah ini sudah memenuhi syarat. Tapi perlu diperhatikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh majelis hakim tadi. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa tidak perlu dilaksanakan sidang panel yang kedua kalinya. Dan permohonan yang saudara pemohon sampaikan kepada mahkamah ini akan majelis bawa ke dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2005. Bagaimana nantinya mahkamah akan memberitahukan saudara pemohon melalui kepanitiaan. Pemohon masih ada yang ingin disampaikan? Kami rasa sudah cukup yang terhormat. Terima kasih. Dengan ini sidang panel
Saya tutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 November tahun 2021, sidang lanjutan perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100/PUU strip 18/2021, pengujian material pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Majelis Hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 November 2021, sidang lanjutan perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100/PUU/2021, pengujian materi pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pemohon atau kuasa hukumnya hadir dalam persidangan ini? Hadir yang terhormat. Baik. Apakah termohon atau perwakilannya hadir? Hadir yang terhormat. Ya, baik. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar pembacaan permohonan dari pemohon. Silakan langsung kepada kuasa hukum pemohon untuk membacakan permohonannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim yang terhormat. Kali ini kami akan menyampaikan pokok-pokok permohonan terkait dengan perkara pengujian pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3. Pada dasarnya para pemohon memandang bahwa ketentuan pasal 8 Undang-Undang P3 telah menghalangi kepentingan pemohon untuk menyelenggarakan urusan politik dan pemerintahan serta bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara pengujian pasal 8 Undang-Undang P3 ini, yang pertama adalah bahwa hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam pasal 18D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dapat terpenuhi. Dengan tidak adanya lembaga pengujian perkara perselisihan partai politik dan sempitnya makna pasal 8 Undang-Undang P3, maka hak konstitusional para pemohon yang berupa kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif berpotensi untuk dilanggar. Yang kedua adalah bahwa dalam praktiknya apabila terjadi konflik, maka konflik tersebut belum tentu dapat diselesaikan oleh mahkamah partai. Sehingga jika tidak dapat diselesaikan oleh mahkamah partai, maka tidak terdapat suatu badan tertentu yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik tersebut. Sehingga sudah seharusnya dilakukan pelembagaan yang dalam upaya penyelesaian konflik tersebut dibentuk badan untuk menyelesaikan konflik partai politik tersebut. Namun hal ini terhalang oleh pasal 8 Undang-Undang P3 yang pada ayat 2 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan arti dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu
pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga yang terhormat, para pemohon akan mengajukan petitum sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Yang kedua, pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menyatakan keperluasan makna terhadap pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menyatakan frasa berdasarkan kewenangan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan penyelenggaraan urusan tertentu dalam kepentingan bernegara. Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami rasa sudah cukup yang terhormat pokok-pokok permohonan kami. Terima kasih. Baiklah, kepada pihak termohon apakah sudah jelas dengan permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon? Sudah jelas yang terhormat. Apakah pihak termohon DPR telah siap dengan tanggapan atas permohonan yang dari pemohon? Belum yang terhormat. Apakah pihak termohon pemerintah telah siap dengan tanggapan atas permohonan dari pemohon? Baik, kepada pihak termohon DPR dan pemerintah silakan dipersiapkan. Panitra, apakah tanggal 8 November 2021 pukul 10 pagi ada agenda persidangan yang lain? Tidak ada yang terhormat. Baik, sidang ketiga akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 pukul 10 pagi. Dengan demikian, karena tidak ada lagi persoalan untuk perkara dengan nomor register perkara 100-PUU-18-2021 dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari Senin tanggal 8 November tahun 2021, sidang lanjutan perkara pengujian undang-undang dengan nomor register perkara 100-18-2021, pengujian material pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Majelis hakim memperingatkan kepada hadirin sekalian untuk tetap tenang dan tertib selama persidangan berlangsung. Karena apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, saudara dapat dikeluarkan dari ruang persidangan dan dapat dituntut karena telah mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, Senin tanggal 8 November 2021, sidang lanjutan perkara pengujian undang-undang dengan nomor registrasi perkara 100-PU-18-2021, pengujian material pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, baiklah, agenda persidangan hari ini untuk mendengar tanggapan dari pihak pemerintah dan DPR. Sebelumnya, apakah pihak pemerintah telah hadir? Hadir, Yang Mulia. Apakah pihak DPR telah hadir? Hadir, Yang Mulia. Baik, karena para pihak termohon yaitu pemerintah dan DPR telah hadir, silakan kepada pihak pemerintah terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Tanggapan dari pihak pemerintah, yaitu yang pertama adalah tanggapan mengenai terhadap legal standing pemohon. Terkait dengan pernyataan pemohon mengenai kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam perkara ini, maka pemerintah akan terlebih dahulu menanggapi hal tersebut sebelum menanggapi pokok-pokok permohonan. 1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau kerugian konstitusional tidak konkret. Menurut pemerintah, pemohon dalam permohonan tidak menguraikan secara jelas mengenai kerugian konstitusionalnya yang timbul akibat keberadaan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan secara jelas hubungan kausalitas antara anggapan kerugian yang dialami dengan berlakunya pasal Akuo. Oleh karena itu, pernyataan pemohon mengenai terdapatnya kerugian konstitusional pemohon terhadap pemberlakuan pasal Akuo tidaklah beralasan, sehingga pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU strip 3/2005 dengan nomor 011/PUU 5/2007, pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Oleh karena itu, menurut pemerintah adalah tepat dan patut jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yang kedua adalah tanggapan pemerintah terhadap pokok-pokok permohonan. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pihak pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan alasan filosofis historis, bahwa sebagaimana diketahui suatu undang-undang yang diberlakukan adalah sebagai bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan bernegara antara masyarakat dan pelaksana negara. Hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang poin kedua adalah bahwa pemerintah tidak setuju dengan alasan yang dikemukakan pemohon, bahwa kerugian konstitusional yang dimaksudkan oleh pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan tidak berdasar. Yang ketiga, bahwa pemerintah setuju dengan alasan filosofis historis yang dikemukakan pemohon bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Yang kedua, berdasarkan landasan sosiologis empiris, bahwa pemerintah menolak poin ke-1 dalam sub alasan sosiologis empiris, dikarenakan poin ke-1 tidak ada keterkaitannya dengan landasan sosiologis empiris. Yang kedua, bahwa pemerintah setuju dengan alasan sosiologis empiris poin kedua yang dijabarkan oleh pemohon, dikarenakan dalam pemilihan ketua umum partai politik yang dipilih oleh anggota parpol dan harus melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka untuk mendapatkan ketua umum partai yang baik, memiliki integritas dan kapasitas moral yang memadai, dan memiliki kapasitas dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga adalah bahwa pemerintah setuju dengan poin ketiga landasan sosiologis empiris yang dijabarkan oleh pemohon, dikarenakan hasil protes dari keempat ketua DPC ini adalah pemberhentian dengan tidak hormat, pecat atau pemecatan karena alasan tidak sejalan lagi dengan visi dan misi partai keluarga, yang mana seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi keempat ketua DPC tersebut. Yang keempat adalah bahwa pemerintah setuju dengan poin keempat, kelima, dan keenam dikarenakan pasal-pasal yang dijabarkan sudah sesuai dengan landasan sosiologis empiris. Dan yang terakhir adalah berdasarkan landasan yuridis, bahwa pemerintah setuju mengenai sub alasan yuridis yang menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena memang seharusnya undang-undang bersumber kepada norma yang lebih
tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan norma dasar dalam teori Stufenbau yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Ini diadopsi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pasal 8 Undang-Undang P3 tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3, pasal 28 ayat 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 3, pasal 28E ayat 3, pasal 28F, karena dalam Undang-Undang Parpol hanya mengakui kedaulatan anggota, tidak dikenal kedaulatan lembaga superbadi di Parpol yang bernama Majelis Tinggi. Adapun yang menjadi salah satu sorotan keempat ketua DPC ini, yakni besarnya kewenangan Majelis Tinggi Majelis Tinggi dalam ADART Partai Keluarga. Majelis Tinggi memang memiliki kewenangan demikian tinggi. Contohnya terkait penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam AD Partai Keluarga tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat, tepatnya di dalam pasal 81 dan pasal 83. Dan yang terakhir, bahwa pemerintah setuju dengan pendapat Jimli Asidiki. Salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum sebagai tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menjanang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Dalam pemilihan hakim, pemerintah tidak melanggar HAM karena pemerintah telah memperhatikan hak seseorang dalam mencalonkan sebagai hakim sesuai kriteria agar dapat memenuhi sesuai kebutuhan hakim tersebut. Demikian yang mulia keterangan dari pihak pemerintah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Dari pihak DPR, silakan membacakan keterangan saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Pendapat DPR Republik Indonesia 1. Kedudukan hukum legal standing pemohon kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Satuan masyarakat hukum ada sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. C. Badan hukum publik atau privat. D. Lembaga negara. Hak konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut berupa hak dan atau kewenangan yang merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 saja yang termasuk hak konstitusi. Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum, legal standing harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan dan juga mengenai hak dan atau kewenangannya konstitusinya dia dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Aqua sebagaimana tertulis dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mengenai kriteria adanya kerugian konstitusional, maka telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat video putusan perkara nomor 006/PUU strip
3/2005 dan perkara nomor 011/PUU 5/2007, yaitu sebagai berikut. A. Berkenaan dengan adanya hak atau dan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa terhadap kedudukan hukum legal standing pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpendapat bahwa pasal A atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diujikan pemohon saat ini merupakan undang-undang yang dicabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, pembentukan undang-undang dapat mengatur pasal-pasal guna menyelesaikan dan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 justru memberikan kepastian hukum yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara dengan adanya peraturan tersebut tidak menghalangi hak konstitusional pemohon. B. Berkenaan dengan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang, bahwa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang P3 justru memberikan perlindungan hak konstitusi dan memberikan jaminan atas keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, bahwa pasal-pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 revisi Undang-Undang MK sama sekali tidak menghalangi memperoleh hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu hak atas kepastian hukum dan menyampaikan pendapat. Hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut tetap dimiliki oleh pemohon karena dengan diberlakukannya ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan. Pemohon juga tidak bisa memberikan data yang valid dan akurat mengenai siapa saja yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang APO. Yang C. Berkenaan dengan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, khusus, dan aktual atau tidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan tidak berdasar. Dalam permohonannya, pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas apa yang menjadi kerugian konstitusional pemohon dengan pemberlakuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang P3. Hal ini ditunjukkan dengan pemohon hanya berdasarkan kepada isi pasal yang dianggap bersifat diskriminatif tanpa tahu maksud dari pasal tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat berpandangan setidaknya para pemohon perlu membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil yang diungkapkannya. D. Berkenaan dengan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Berdasarkan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada huruf A, B, dan C, penerapan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan tidaklah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 sehingga tidak terdapat hubungan sebab-sebab antara kerugian yang didalilkan oleh pemohon dengan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. Sehubungan dengan tidak adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka tidak ada implikasi atau pengaruh apapun yang akan terjadi pada pemohon. Dengan adanya pemohon juga tidak dapat membuktikan secara konkret apakah dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan oleh pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi baik terhadap pemohon sendiri maupun pihak lain. Yang kedua yaitu pasal yang diuji.
bahwa pemohon dalam permohonan aku mengajukan uji material terhadap ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pelaku pembentukan undang-undang akan menyampaikan maksud asli original dari pasal yang dipermasalahkan oleh pemohon tersebut sebagai berikut. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi bagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang tingkat yang dibentuk dengan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. B. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adapun penjelasan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang P3 yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat berdasarkan hasil risalah sidang pembentukan Undang-Undang Aqua adalah dihapusnya pasal 8 tidak bertentangan dengan sifat erga omnes sebab dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusional berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Selain itu, pembentukan Undang-Undang Aqua telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni A. Asas kejelasan tujuan. Dalam penjelasan pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. C. Asas kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, yakni penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Bahwa dalam pembentukan undang-undang Aqua telah memenuhi ketiga asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga dalam pembentukan seluruh pasal dan peraturan perundang-undangan ini beserta pasal Aqua telah memenuhi kriteria asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang ketiga yaitu batu uji. Untuk menguatkan pendapatnya, pemohon menyediakan keberadaan pasal yang bermasalah di atas dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon berpendapat pasal yang bermasalah di Undang-Undang Aqua tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selengkapnya pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi batu uji dari pemohon adalah sebagai berikut. A. Pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. B. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. C. Pasal 28D1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. D. Pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. E. Pasal 28 ayat 2, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa terdapat hak yang tidak boleh dikurangi dalam batasi kemenuhannya, yakni hak yang disebut non-derogable rights yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi, dan tindakan martabat, kebebasan dari perpundak dan pengambilan kebebasan dari undang-undang berlaku semua, serta kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Sehingga DPR RI berpendapat tidak tepat jika pemohon menggunakan batu uji pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28I ayat 2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mendalilkan bahwa terjadi diskriminasi kepada pemohon. Berdasarkan uraian di atas, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai bahwa muatan dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan Undang-Undang P3 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan tidak menerima permohonan pemohon. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih dari Majelis Hakim. Ada yang ingin memberi tanggapan? Ada Yang Mulia. Baiklah, saya langsung saja bertanya kepada DPR selaku pembuat undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, proses pembuatan undang-undang diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sedangkan dalam Undang-Undang MD3 dan perubahannya, pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang MD3 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang MD3. Pertanyaan saya, bagaimana proses pembentukan undang-undang berdasarkan undang-undang yang tadi?
Baiklah Yang Mulia, saya akan menjawabnya. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, dapat kami Sarika proses pembentukan undang-undang sebagai berikut. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau program yang disusun oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. Setiap RUU yang dijadikan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU 1 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta RUU pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. RUU yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu sebelumnya kepada pihak pemerintah, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Mengajukan Yang Mulia. Kami mengajukan ahli ahlihan Yang Mulia. Baik, kepada pihak DPR, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Mengajukan Yang Mulia. Baik, kepada pemohon alat bukti apa yang Anda ajukan? Kami mengajukan ahli HTN dan HAN, Yang Mulia. Apakah para ahli dari pemohon, pemerintah, dan DPR sudah hadir dan siap menyampaikan keterangan hari ini? Sudah hadir dan sudah Hadir siap, Yang Mulia. Apakah para ahli dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Sehat Yang Mulia. Saya undang para ahli dari pemohon, Profesor Bella Anggriati, SH.MH, dan Profesor Cynthia Trikartika, SH.MH, Profesor Lutfia Mutiah, SH.MH, Prof. Betul, saudara beragama Islam? Betul Yang Mulia. Apakah ada yang tidak beragama Islam atau Islam semua? Islam semua Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu silakan juru sumpah kepada para ahli, silakan berdiri untuk disumpah terlebih dahulu. Baiklah Yang Mulia. Yang beragama Islam disilakan kata sumpahnya mengikuti saya. Dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Sebagai saksi dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Untuk yang beragama Islam selesai. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kepada ahli pemohon untuk menyampaikan keterangannya. Terima kasih yang terhormat telah memperkenankan saya memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya, yaitu hukum tata negara terkait pengujian pasal makna.
kepada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan atau UU P3. Sebelumnya saya telah menyampaikan pendapat saya secara tertulis oleh Panitra dan juga memberitahukan posisi saya dalam persidangan ini. Yang terhormat, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 P3 dalam tatanan peraturan perundang-undangan tidak mengadopsi ADART partai ke dalam salah satunya. Namun, di sini kita juga harus makbul bahwasanya masalah ADART partai politik dan sisi peraturan perundang-undangan dalam hal penormaan memang luput menjangkau serta mengatur masalah kelembagaan peranata pengujian normal ADART parpol itu sendiri, yang mana diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Secara hipotesis yuridis, bagaimana bila ada ADART parpol bertentangan dengan misi dan tujuan parpol seperti yang diatur dalam perundang-undangan partai politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik hanya mengharuskan bahwa ADART sebuah parpol memuat visi dan misi, asas dan ciri, nama, lambang, tanda gambar, pengurusan, dan mekanisme pemberhentian anggota. Tidak ada satupun perintah yang bersifat imperatif dan mewajibkan bagi parpol agar ADART parpol sejalan dengan tujuan parpol yang dimandatkan oleh norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Di sisi lain, ADART adalah peraturan dasar yang mengatur secara internal parpol. Anggota parpol bisa diberhentikan karena melanggar ADART partai politik. Dengan demikian, jika corak dan karakter kepemimpinan parpol yang despotisme, oligarki, tentu secara hukum sudah tidak sejalan dengan tujuan asas parpol yang mengembangkan kehidupan demokrasi. Parpol merupakan badan hukum publik yang mendapatkan delegasi kewenangan atau dibentuk atas dasar Perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol. Sama halnya dengan lembaga negara lain seperti Kejaksaan Agung, KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Pengawasan, dan seterusnya. Para lembaga negara tersebut berdasarkan delegasi kewenangan dapat mengeluarkan peraturan singkat, peraturan perundang-undangan, dan hal serupa tidak berlaku bagi parpol. Jika ada perselisihan dalam partai, maka hal tersebut menjadi kompetisi mahkamah partai. Tetapi perlu diingat, mahkamah partai yang merupakan kuasi peradilan internal partai tidak berwenang menguji ADART. Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh mahkamah partai tidak berwenang menguji ADART. Begitu juga Pengadilan Tinggi atau PT-UN tidak berwenang mengadilinya, karena kewenangan PT-UN hanya sebatas mengadili sengketa putusan tata usaha negara. Sementara demi terciptanya tertib hukum negara secara hierarki sesuai ajaran Hans Kelsen, maka tidak boleh ada hukum berada di bawahnya bertentangan dengan hukum di atasnya, lex superior derogat legi inferiori. Mengingat Mahkamah Agung dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang, maka Mahkamah Agung bisa melaksanakan terobosan hukum sebagai aplikasi prinsip ius sorita novit yang memeriksa, mengadili, dan memutus apakah ADART bertentangan atau tidak dengan undang-undang di atasnya. Baik dari segi prosedur pembentukan